Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ragam Islam Channel akan membawakan kisah pendeta Yahudi yang masuk Islam setelah gagal memancing emosi Rasulullah. Suatu hari Rasulullah kedatangan tamu orang Baduy. Ia bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Rasulullah menjawabnya dengan sangat singkat, "Jangan marah." Nampaknya Rasulullah tahu bahwa salah satu sifat menonjol pada orang Baduy tersebut adalah gampang marah. Ia sangat mudah naik pitam, darahnya mendidih jika menghadapi suatu persoalan. Orang yang marah cenderung mengabaikan sesuatu yang besar. Orang yang sedang marah merasa semua persoalan itu kecil. Bagi dirinya apa yang menyebabkan kemarahannya itulah persoalan besar. Itulah sebabnya jangan heran bila mendapati orang yang marah mengambil suatu keputusan dengan sangat ringan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam." Hadis riwayat Muslim. Imam Tabrani meriwayatkan suatu hadis yang bersumber dari Abdullah bin Salam. Ia menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah keluar bersama para sahabat. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba seorang Baduy datang mengadu, "Wahai Rasulullah, di desa itu ada sekelompok penduduk yang sudah Islam dengan alasan akan mendapatkan kemurahan rezeki dari Allah. Kenyataannya setelah mereka Islam, musim kering dan panas serta paceklik pun datang. Mereka dilanda kelaparan. Saya khawatir jika mereka kembali murtad hanya karena masalah perut. Saya berharap engkau sudi mengirim bantuan untuk mereka." Mendengar berita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menoleh kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali pun mengerti seraya berucap, "Wahai Rasulullah, kita sudah tidak punya persediaan makanan lagi." Zaid bin Sa'nah hadir ketika itu, segera mendekat dan berkata, "Wahai Muhammad, andai kata engkau suka, saya akan belikan kurma yang baik dari kebun desa ini." Dan mereka berhutang padaku dengan persyaratan tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaiknya kurma itu jangan mereka yang berhutang, tapi belilah dan kamilah yang meminjam kurma itu daripadamu." Usul Rasulullah disetujui Sa'nah dan dibuatlah perjanjian. Untuk pembayarannya, Zaid mengeluarkan emas sebanyak 70 miskol, lalu menyerahkan kepada Rasulullah dengan perjanjian akan dibayar kembali dalam masa yang ditentukan. Kurma itu pun dibagi-bagikan kepada penduduk desa yang tengah ditimpa kelaparan. Zaid bin Sa'nah berkata, "Beberapa hari sebelum jatuh tempo perjanjian pelunasan hutang tersebut, Rasulullah keluar bersama Abu Bakar dan beberapa sahabat lainnya. Setelah Rasul mensolatkan jenazah seseorang, beliau duduk menyandarkan badan ke dinding. Saya pun berkata kepadanya, 'Wahai Muhammad, bayarlah hutangmu kepadaku. Demi Allah, setauku keluarga Abdul Muthalib itu sejak dulu selalu mengundur-undur waktu dalam pembayaran hutangnya.'" Mendengar kata-kata kasar itu, wajah Umar bin Khattab memerah. Dua biji matanya bergerak-gerak bagaikan perahu oleng, seraya melemparkan pandangannya kepadaku dan berkata, "Hai musuh Allah, alangkah kasarnya ucapanmu tersebut terhadap Rasulullah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau bukan karena menghormati Rasulullah yang di hadapanku, tentu akan kutebas lehermu dengan pedangku ini." Rasul tetap saja memandang dengan tenang seraya bersabda, "Hai Umar, sadarilah bahwa antara aku dan dia adalah soal hutang piutang. Adapun yang aku harapkan, engkau menyuruh aku membayarkan hutang itu kepadanya." Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan pada Umar untuk pergi ke tempat penyimpanan kurma, lalu melunasi hutang itu dengan menambahkan 20 sak sebagai imbalan untuk menghilangkan amarahnya. Selanjutnya Zaid bin Sa'nah menceritakan, "Setelah Umar membayar hutang Rasul disertai tambahan 20 sak, aku pun bertanya, 'Apa arti tambahan ini, hai Umar?' Umar menjawab, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sebagai imbalan kemarahanmu.' Aku berkata kepada Umar, 'Hai Umar, kenalkah engkau siapa aku ini?' Umar berkata, 'Tidak.' Aku menerangkan, 'Aku adalah Zaid bin Sa'nah.' Umar balik bertanya, 'Engkau Zaid bin Sa'nah, pendeta Yahudi itu?' 'Ya,' kataku. Umar berkata, 'Mengapa engkau sekasar itu berucap? Engkau terlalu menghina.' Lalu aku berucap, 'Sebenarnya lewat kitab Taurat, aku telah lama mengenal Muhammad dari berbagai ciri kenabiannya. Dia adalah Rasul Allah. Budi bahasanya senantiasa mengalahkan amarahnya. Bahkan Muhammad semakin sopan terhadap mereka yang kesetanan. Aku berbuat demikian, menguji dan memastikan dialah Rasul Allah. Wahai Umar putra Khattab, engkau sebagai saksi.
Aku ridho bertuhankan Allah, beragamakan Islam, dan bernabikan Muhammad. Umar, ketahuilah, aku orang terkaya di kalangan keluarga Yahudi. Kini harta kekayaanku itu kuserahkan separuhnya buat umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyambut penyerahan Zaid bin Sa'na itu, Umar berkata, tentu yang engkau maksudkan ialah untuk sebagian umat Muhammad. Dan Zaid pun menjawab, ya benar. Mereka pun bersama-sama menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Sa'na pun mengucapkan 2 kalimat syahadat serta berjanji akan berjuang bersama-sama untuk kejayaan Islam. Kemudian di dalam Tarikh diriwayatkan Zaid bin Sa'na mati syahid di tengah sebuah front pertempuran Tabuk dekat daerah Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah singkat yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel tentang pendeta Yahudi yang masuk Islam setelah gagal memancing emosi Rasulullah. Semoga cerita yang telah disampaikan ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.